Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu malam ini? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan kesehatan, ketenangan hati, dan umur panjang yang penuh berkah di usia senja yang mulia ini. Bapak Ibu, pernahkah mengalami malam yang seharusnya menjadi waktu istirahat justru terasa berat? Mata sudah terpejam tubuh lelah, tetapi pikiran terus berputar, atau mungkin baru saja tidur sebentar, lalu terbangun lagi karena rasa cemas atau keinginan ke kamar mandi. Banyak pasien lansia berkata kepada saya, "Dok, tidur nyenyak itu sekarang seperti mimpi. Susah sekali rasanya mendapatkan 5-6 jam tidur tanpa gangguan." Padahal tidur yang tenang bukan hanya kebutuhan tubuh, tetapi juga kebutuhan jiwa. Islam mengajarkan kita banyak amalan ringan sebelum tidur yang bukan saja menenangkan hati, tetapi juga membantu tubuh lebih siap untuk beristirahat. Doa dan zikir bukan sekadar ucapan, melainkan energi spiritual yang menenangkan saraf, menurunkan kecemasan, dan menuntun kita pada tidur yang lebih berkualitas. Dalam video ini, saya akan berbagi 6 doa dan zikir pengantar tidur yang mudah dilakukan, memiliki dasar dari sunnah, dan terbukti memberi ketenangan jiwa sekaligus kesehatan tubuh. Sebelum Anda menonton video, pastikan untuk menyukai berlangganan dan mengeklik lonceng notifikasi agar Anda tidak pernah melewatkan konten terbaru kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya cintai, masalah tidur pada lansia bukan hanya soal fisik, tetapi juga soal batin. Banyak pasien saya mengatakan bahwa meskipun tubuh sudah sangat lelah, mereka tetap sulit tidur. Ada yang matanya terpejam, tetapi pikiran tidak mau berhenti berputar. Ada pula yang baru tidur sebentar, lalu terbangun dengan gelisah. Kondisi ini seringkali diperparah oleh nokturia atau sering buang air kecil di malam hari. Tidur yang seharusnya menjadi waktu istirahat malah terpotong berkali-kali. Akibatnya, tubuh tidak sempat pulih, energi berkurang, dan semangat untuk beraktivitas di pagi hari pun menurun. Selain itu, insomnia pada lansia juga bisa dipicu oleh rasa cemas. Banyak yang memikirkan kesehatan keluarga, bahkan masa depan cucu-cucunya. Pikiran yang tidak tenang membuat hormon stres meningkat, jantung berdebar lebih cepat, dan sulit bagi tubuh untuk masuk ke fase tidur nyenyak. Padahal, tidur yang cukup sangat penting. Tanpa tidur yang berkualitas daya, ingat cepat menurun tubuh mudah sakit dan risiko jatuh di malam hari meningkat. Alhamdulillah, Islam memberikan solusi sederhana, doa dan zikir sebelum tidur. Amalan ringan ini bukan hanya menenangkan hati, tetapi juga membuat tubuh lebih siap untuk beristirahat. Dengan doa dan zikir, tidur menjadi ibadah jiwa, menjadi damai, dan kesehatan pun ikut terjaga. 1. Wudu. Sebelum tidur, menyucikan diri, menenangkan jiwa. Bapak dan Ibu yang saya cintai, amalan pertama yang sangat dianjurkan sebelum tidur adalah berwudu. Rasulullah bersabda, "Apabila engkau hendak tidur, maka berwudulah sebagaimana engkau berwudu untuk salat." HR, Bukhari dan Muslim. Ini adalah sunnah yang penuh hikmah, baik secara spiritual maupun medis. Secara spiritual, wudu membersihkan diri dari hadas kecil, menjadikan tidur kita dalam keadaan suci. Ketika tidur dengan wudu, malaikat mendoakan kita sepanjang malam. Hati pun terasa lebih damai karena kita menyerahkan diri dalam keadaan bersih kepada Allah. Secara medis, wudu memiliki efek menenangkan. Membasuh wajah, tangan, dan kaki dengan air membantu menurunkan suhu tubuh, mengurangi ketegangan saraf, serta memperlambat detak jantung. Semua ini membuat tubuh lebih rileks dan siap untuk tidur nyenyak.
Saya teringat kisah Bu Rahmah 70 tahun. Beliau sering mengeluh susah tidur meski sudah merasa lelah. Setelah rutin berwudu sebelum tidur, beliau merasakan perbedaan. Tidurnya lebih cepat datang, lebih panjang, dan ketika bangun di pagi hari tubuh terasa lebih segar. Tips untuk Bapak Ibu, lakukan wudu dengan penuh kesadaran. Rasakan sejuknya air, niatkan untuk membersihkan diri, lahir dan batin. Setelah itu tidurlah dengan tenang sambil membaca doa. Dengan wudu sebelum tidur, insya Allah Bapak Ibu tidak hanya mendapatkan tidur yang nyenyak, tetapi juga pahala dan perlindungan dari Allah. 2. Membaca ayat kursi, perlindungan malam penuh berkah. Bapak dan Ibu yang saya cintai, amalan kedua yang sangat dianjurkan sebelum tidur adalah membaca ayat kursi. Rasulullah bersabda, siapa yang membaca ayat kursi sebelum tidur, Allah akan senantiasa menjaganya dan setan tidak akan mendekatinya hingga pagi. HR Bukhari, ayat kursi QS Al-Baqarah 255 adalah ayat yang sangat agung. Isinya menegaskan keesaan Allah, kekuasaannya atas langit dan bumi, serta penjagaannya yang tidak pernah lelah. Dengan membaca ayat ini, sebelum tidur kita menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, meyakini bahwa hanya Dia yang mampu melindungi jiwa dan raga kita sepanjang malam. Secara spiritual, membaca ayat kursi menenangkan hati. Pikiran yang tadinya gelisah menjadi lebih damai karena merasa berada dalam perlindungan Allah. Secara medis, ketenangan ini berdampak pada tubuh hormon stres, menurun otot lebih rileks, dan rasa kantuk datang lebih cepat. Saya masih ingat kisah Pak Ahmad 72 tahun. Beliau sering terbangun dengan rasa takut tanpa sebab di malam hari. Setelah rutin membaca ayat kursi sebelum tidur, beliau merasakan perbedaan besar. Tidurnya lebih nyenyak, rasa cemas hilang, dan pagi hari lebih bersemangat. Tips untuk Bapak Ibu, bacalah ayat kursi dengan perlahan penuh penghayatan. Jangan sekadar membaca, tetapi resapi maknanya bahwa Allah adalah pelindung sejati. Dengan membiasakan membaca ayat kursi, insya Allah tidur menjadi lebih tenang, jiwa lebih tentram, dan malam penuh berkah. 3. Zikir tasbih, tahmid dan takbir menenangkan hati. Sebelum tidur Bapak dan Ibu yang saya cintai, amalan berikutnya yang diajarkan Rasulullah sebelum tidur adalah membaca tasbih tahmid dan takbir masing-masing 30 gaga kali. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah memberikan nasihat kepada putrinya Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha agar mengamalkan zikir ini sebelum tidur sebagai pengganti tenaga dan penenang hati. Zikir tasbih, subhanallah, tahmid alhamdulillah, dan takbir Allahu Akbar bukan sekadar ucapan tetapi pengingat akan kebesaran Allah. Dengan melafalkannya, hati kita terhubung kepadanya, pikiran yang gelisah menjadi lebih damai, dan tidur pun datang lebih cepat. Secara medis zikir berfungsi seperti meditasi. Ketika lafaz zikir diulang dengan penuh kesadaran, detak jantung melambat, pernapasan menjadi lebih teratur, dan hormon stres menurun. Hal ini membuat tubuh lebih rileks dan siap untuk beristirahat. Saya teringat kisah Bu Marwah, 66 tahun. Beliau sering sulit tidur karena pikirannya penuh kekhawatiran tentang anak-anaknya. Setelah rutin membaca tasbih tahmid dan takbir sebelum tidur, hatinya lebih damai. Beliau berkata, "Dok, zikir ini seperti obat yang membuat saya cepat terlelap tanpa gelisah." Tips untuk Bapak Ibu, bacalah zikir dengan perlahan, jangan terburu-buru. Rasakan setiap lafaznya menenangkan hati. Boleh dilakukan sambil berbaring setelah wudu dan membaca doa tidur. Dengan mengamalkan zikir ini, insya Allah
hati menjadi tenang, jiwa lebih tentram, dan tidur malam lebih berkualitas. 4. Doa sebelum tidur menyerahkan jiwa kepada Allah. Bapak dan Ibu yang saya cintai, amalan berikutnya adalah membaca doa sebelum tidur yang sangat sederhana, namun penuh makna. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Artinya, dengan namamu ya Allah, aku hidup, dan dengan namamu aku mati. Rasulullah mengajarkan doa ini agar setiap kali kita hendak tidur, kita menyerahkan sepenuhnya hidup dan mati kepada Allah. Dengan doa ini, tidur kita tidak sekadar istirahat, tetapi juga menjadi ibadah dan bentuk kepasrahan kepada Sang Pencipta. Secara spiritual, doa ini menenangkan hati karena kita merasa dilindungi oleh Allah. Rasa cemas berkurang, pikiran yang gelisah mereda, dan jiwa menjadi lebih tentram. Secara medis, kondisi tenang ini membantu otak memproduksi hormon melatonin, yaitu hormon tidur alami, sehingga kita bisa tidur lebih cepat dan lebih nyenyak. Saya masih ingat kisah Pak Yusuf, 69 tahun. Beliau sering gelisah sebelum tidur memikirkan penyakit yang dideritanya. Setelah rutin membaca doa ini, beliau merasa lebih damai, tidurnya lebih teratur, dan saat bangun pun hatinya penuh rasa syukur. Tips untuk Bapak Ibu, bacalah doa ini dengan penuh kesadaran, ulangi dalam hati, lalu pejamkan mata sambil menyerahkan seluruh urusan kepada Allah. Dengan doa sebelum tidur ini, insya Allah kita tidur dalam perlindungan Allah, bangun dengan hati yang lebih kuat, dan hidup dengan penuh berkah. 5. Membaca surat pendek. Perlindungan jiwa dan raga Bapak dan Ibu yang saya cintai, amalan berikutnya yang diajarkan Rasulullah sebelum tidur adalah membaca 3 surat pendek, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Dalam sebuah hadis, riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah biasa membaca ketiga surat ini sebelum tidur, kemudian meniupkan pada kedua telapak tangan dan mengusapkannya ke seluruh tubuh. Ketiga surat ini dikenal dengan sebutan Al-Mu'awwidzat, yaitu ayat-ayat perlindungan. Surat Al-Ikhlas menegaskan keesaan Allah, Al-Falaq memohon perlindungan dari kejahatan makhluk, dan An-Nas memohon perlindungan dari bisikan setan. Dengan membacanya sebelum tidur, jiwa dan raga kita dilindungi dari berbagai gangguan, baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Secara spiritual, membaca surat-surat ini membuat hati lebih tenteram karena merasa dijaga langsung oleh Allah. Rasa takut dan cemas yang sering muncul di malam hari berkurang. Secara medis, kondisi hati yang tenang membantu tubuh lebih cepat masuk ke fase tidur dalam. Saya teringat kisah Bu Halimah, 71 tahun. Beliau sering merasa gelisah ketika lampu dimatikan, takut tidur sendirian. Setelah membiasakan membaca 3 surat ini, beliau merasakan ketenangan luar biasa. Tidurnya lebih damai, rasa takut berkurang, dan beliau bisa tidur nyenyak sepanjang malam. Tips praktis, bacalah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas 3 kali sebelum tidur, lalu usapkan ke seluruh tubuh dengan penuh keyakinan akan perlindungan Allah. Dengan kebiasaan ini, insya Allah tidur lebih nyenyak jiwa, lebih tenang, dan hidup penuh dengan keberkahan. 6. Doa memohon tidur nyenyak dan kesehatan. Bapak dan Ibu yang saya cintai, doa terakhir yang bisa kita panjatkan sebelum tidur adalah memohon kepada Allah agar diberikan tidur yang nyenyak, tubuh yang sehat, dan hati yang tenang. Rasulullah mengajarkan kita untuk selalu berdoa karena doa adalah senjata mukmin yang menghubungkan kita langsung dengan Allah. Doa sederhana yang bisa diamalkan, misalnya Allahumma bismika wada'tu janbi wa bika arfa'uhu fa in amsakta nafsi faghfir laha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfaz bihi ibadaka syalihin. Ya Allah,
dengan nama-Mu aku membaringkan tubuhku, dan dengan nama-Mu aku bangun. Jika Engkau mencabut nyawaku, maka ampunilah aku. Jika Engkau mengembalikannya, maka jagalah sebagaimana Engkau menjaga hamba-hamba-Mu yang saleh. Doa ini mengandung kepasrahan total rasa syukur sekaligus permohonan agar Allah menjaga tubuh dan jiwa kita sepanjang malam. Secara spiritual, doa ini membuat hati terasa aman dan tentram seakan tidur dalam pelukan kasih sayang Allah. Secara medis, ketenangan batin ini membantu menurunkan hormon stres dan membuat tubuh lebih cepat masuk ke fase tidur dalam sehingga kualitas tidur meningkat. Saya masih ingat kisah Pak Salman 74 tahun. Beliau sering resah sebelum tidur, takut tidak bisa bangun di pagi hari. Setelah rutin membaca doa ini, beliau merasa lebih damai. Tidurnya nyenyak bangun pagi dengan segar dan hatinya penuh syukur. Dengan doa memohon tidur nyenyak dan kesehatan ini, insya Allah tidur kita menjadi ibadah, kesehatan terjaga, dan hidup penuh berkah. Bapak dan Ibu yang saya cintai, setelah kita memahami dan mengamalkan doa serta zikir sebelum tidur, mari kita lihat dampak positif yang bisa dirasakan. Pertama, tidur menjadi lebih nyenyak dan panjang. Dengan hati yang tenang, tubuh lebih cepat masuk ke fase tidur dalam. Banyak lansia yang tadinya hanya bisa tidur 2-3 jam terputus-putus, kini mampu tidur 5-6 jam dengan lebih damai. Kedua pagi hari terasa lebih segar. Tidur yang berkualitas membuat tubuh penuh energi, pikiran jernih, dan semangat untuk beribadah serta beraktivitas. Tidak ada lagi rasa kantuk berat setelah subuh. Ketiga, tingkat stres menurun. Zikir dan doa membuat pikiran fokus kepada Allah, bukan pada rasa cemas atau kekhawatiran. Hormon stres turun, detak jantung lebih teratur, dan tubuh terasa lebih ringan. Keempat, kesehatan jangka panjang lebih terjaga. Tidur yang baik membantu sistem imun bekerja optimal, menjaga tekanan darah tetap stabil, serta mengurangi risiko penyakit jantung dan gangguan ingatan. Dan yang paling penting, hati menjadi lebih dekat dengan Allah. Setiap malam menjadi momen untuk berserah diri, memohon perlindungan, dan menguatkan iman. Tidur bukan lagi sekadar istirahat, tetapi juga ibadah yang membawa ketenangan dunia dan akhirat. Bapak dan Ibu yang saya cintai, malam adalah waktu terbaik untuk menenangkan tubuh dan jiwa setelah seharian beraktivitas. Namun, seringkali kegelisahan, rasa cemas, atau kebiasaan buruk membuat tidur menjadi sulit. Alhamdulillah, Islam telah memberi kita tuntunan sederhana berupa doa dan zikir sebelum tidur. Kita sudah membahas 6 amalan utama berwudu, membaca ayat kursi, berzikir, tasbih, tahmid, dan takbir, membaca doa tidur, melafalkan surat-surat pendek, serta berdoa memohon tidur nyenyak dan kesehatan. Semua ini bukan hanya ibadah, tetapi juga cara alami yang menenangkan pikiran, merilekskan tubuh, dan membuat tidur lebih berkualitas. Banyak lansia yang telah membuktikan manfaatnya. Mereka yang dulunya gelisah, kini tidur lebih damai. Mereka yang sering bangun di malam hari, kini bisa tidur 5-6 jam penuh. Pagi hari terasa lebih segar, ibadah subuh lebih ringan, dan hati penuh syukur. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, amalan mana yang paling sering Bapak Ibu lakukan sebelum tidur? Atau adakah doa khusus yang biasa dibaca dan membuat hati lebih tenang? Silakan tulis di kolom komentar. Dengan berbagi, kita bisa saling menguatkan dan menginspirasi. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk menyukai berlangganan dan klik lonceng notifikasi agar Anda tidak pernah melewatkan konten terbaru kami. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala
selalu menjaga kesehatan, Bapak Ibu memberikan tidur yang nyenyak, hati yang tenang, dan umur panjang yang penuh berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.